Ya. Rama-Ramani, Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan Dhammasakaca online yang diadakan oleh Wihara Sonadipa Bandar Lampung dengan mengundang narasumber yang mulia Biku Adi Kusalo Mahatera dengan tema mengembangkan Brahma Wihara. Berikut ini adalah petunjuk bagi partisipan yang mengikuti. Selama acara berlangsung, kami persilakan para peserta untuk memilih posisi duduk yang sesuai dengan tidak tiduran dan gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Kami persilakan juga untuk bertanya setelah uraian Dhamma dengan raise hand atau via chat dengan menyebutkan nama dan pertanyaan. Untuk partisipan yang bertanya harap menyampaikan pertanyaan dengan singkat dan jelas dan diharapkan untuk tidak memberi pernyataan. Apabila waktu sudah habis dalam sesi tanya jawab, penyampaian pertanyaan akan ditutup dan dilanjutkan dengan berbagi jasa kebajikan Patidana. Berikut adalah profil dari Yang Mulia Biku Adi Kusalo Mahatera. Penabisan Samanera Pabaja, nama penabisan Kardi Adi Kusalo, tempat penabisan Padepokan Dhamadipa Arama Batu Malang. Tanggal penabisan 4 Desember 1994 dengan nama penabis Upajaya, kala itu adalah Biku Sukemo Tera. Nama guru pembimbing Acarya Biku Jagaro. Penabisan Biku Upasampada dengan nama penabisan Adi Kusalo, tempat penabisan Wihara Jakarta Dhammacaka Jaya Jakarta, tanggal penabisan 29 Maret 1997. Nama penabis Upajaya Biku Sukemo Mahatera. Nama guru penabisan Kamawacarya Biku Sri Panyawaro Mahatera. Nama guru pembimbing Anusawana Carya Biku Sri Subalaratano Mahatera. Ya. Tanpa membuang waktu lagi, kami persilakan untuk Yang Mulia Biku Adi Kusalo untuk menyampaikan materi Dhammasakaca pada hari ini. Silakan Yang Mulia Bante untuk memulai Dhammasakaca kita pada hari ini. Suara saya jelas? Didengar? Bante. Jelas, Bante. Suara saya jelas ya? Jelas, sangat Dengaran jelas. belum? Oke, baik. Baik, sebelum kita memulai Dhammasakaca malam hari ini, kita meluhurkan Guru Agung Sang Buddha Gautama dengan membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Namo Buddhaya Sotihoto. Namo Buddhaya. Sebelum Bante memberikan uraian pesan Dhamma, jika nanti suaranya kurang jelas, host boleh memberikan peringatannya atau menyampaikan suaranya kurang jelas. Ya Bante, baik Bante. Baik, pertama-tama dengan keyakinan kita pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, pada malam hari ini kita selalu sehat, sejahtera, bahagia. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pun demikian. Romo Waramani, Bapak, Ibu, dan pengurus Wihara Sonadipa Bandar Lampung, yang saya hormati, malam hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita bisa bersama-sama berbuat baik.
khususnya saya sendiri. Ini adalah yang pertama kali Dhammasakaca di Zoom atau online, karena biasanya hanya di layar belakang layar ya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lagi bertemu di acara yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini kita akan diskusi atau merenungkan Dhamma Ajaran Sang Buddha tentang mengembangkan Brahma Wihara atau 4 kediaman luhur. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sudah banyak mengerti dan memahami akan 4 kediaman luhur ini atau Brahma Wihara. Dan pada kesempatan ini saya tidak banyak memberikan uraian, tetapi saya mengajak dan memberikan semangat pada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian agar nanti setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam kehidupan sehari-hari bisa mengembangkan Brahma Wihara ini. Yaitu agar nanti kita memiliki Brahma Wihara ini ada di dalam diri kita dengan kokoh. Sehingga berikutnya kita bisa melakukan atau mempraktekkan 4 kediaman luhur ini dengan mudah. Dan yang ketiga, dengan praktek yang kita lakukan ini, kita bisa bahagia. Ya, dalam 3 hal ini maksud dan tujuan Bante nanti akan menyampaikan uraian. Mudah-mudahan nanti bisa berkenan. Apabila dalam penyampaian nanti ada hal-hal yang belum berkenan, kiranya mungkin yang bagian host atau yang edit video nanti di edit ya, yang baik-baik saja yang dimunculkan, yang kurang pas nanti dibaikin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagai umat Buddha kita sudah mengenal akan 4 kediaman luhur ini, ya, yang mana setiap puja bakti kita sering mengulang Brahma Wihara ini. Yaitu yang pertama adalah metta atau cinta kasih. Yang kedua karuna atau welas asih atau kasih sayang. Yang ketiga mudita, turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dan yang keempat adalah UPK, keseimbangan batin. Saat-saat sekarang ini kita bisa banyak membaca dan merenungkan dari apa yang kita baca, apakah di internet, di buku, dan lain sebagainya. Tapi akan mudah kalau kita membaca di internet, di sana banyak file yang ada. Ya, tentu dengan membaca teori-teori yang ada ini akan memberi banyak wawasan bagi kita. Dan sebagai umat Buddha, sesibuk apapun, ya bagi Anda yang suka membaca, silahkan untuk mencari banyak keterangan-keterangan tentang Brahma Wihara ini. Bante, saya sudah hafal semua banyak ya. Untuk membaca itu juga kita bisa merenungkan, sehingga kita punya cara-cara baru atau ide-ide baru bagaimana supaya nanti apa yang kita mengerti itu bisa kita
terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi banyak yang bisa kita baca dan pelajari. Ya. Tentang meta, ya, meta cinta kasih ini di dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti yang ada di Brahma Wihara, ya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kemudian kita ingin mengembangkannya, maka seringlah untuk mengulang, ya. Kalau kita sudah hafal, ya ini akan mudah bagi kita. Ibu Bapak mungkin sudah sering ya membaca Parita Brahma Wihara di sana. Ya. Di sini cinta kasih tentu adalah cinta kasih yang universal. Tetapi sebelum mempunyai cinta kasih yang universal, biasanya cinta yang masih memihak itu juga wajar. Tapi nanti kalau kita sudah mempunyai pemahaman dan kebijaksanaan yang bagus, maka cinta kasih kita ini akan bisa mendekati universal. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari, bagi kita yang ingin mengembangkan cinta kasih, maka kembangkanlah cinta kasih ini pada diri kita terlebih dahulu, yaitu yang biasanya bisa mengulang seperti yang ada di Brahma Wihara, ya. Pengembangan ini dilakukan pada diri terlebih dahulu, ya. Kalau sudah nanti kepada orang tua, ya, kepada orang yang dicintai, disayangi, maksudnya yang dihormati juga, ya, seperti guru kita, orang-orang yang lebih tua yang kita sayangi, kita hormati. Kemudian juga yang paling terakhir mungkin kepada orang-orang yang tidak kita sukai. Ya, kepada orang yang tidak kita sukai. Ya, jadi di sini seperti yang ada di dalam Brahma Wihara itu, ya, kalau pengembangan diterapkan pada diri kita terlebih dahulu, yaitu dengan berkata dalam hati, semoga saya berbahagia, bebas dari cerita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti. Semoga saya bebas dari cerita jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalankan atau menjalani hidup dengan bahagia. Nah, ini bisa dilakukan pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, tentu dibutuhkan ketekunan bagi kita, ya, untuk melatih hal ini. Nah, seperti kalimat yang dimaksud itu nanti kalau ditujukan kepada orang tua bisa diganti namanya semoga orang tua saya berbahagia dan seterusnya. Kalau untuk guru bisa juga diganti semoga guru saya berbahagia. Nanti kalau sudah berkelanjutan ditujukan kepada orang-orang yang tidak kita suka juga boleh. Siapa di sini yang sudah sampai mengembangkan cinta kasih atau memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang tidak disukai? Kalau sudah sampai sana berarti bagus, ya. Oke. Nah, demikianlah cara mengembangkan meta, ya. Ya, seperti yang ada di dalam Brahma Wihara. Kemudian disebutkan di dalam naskah nanti membacanya bahwa cinta kasih ini tidak bisa ditujukan kepada orang yang meninggal, ya, atau juga ditujukan kepada orang-orang yang memang khusus disayangi, ya. Jadi karena itu mungkin efeknya kurang sesuai, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua adalah
cara mengembangkan yaitu karuna, belas kasihan atau welas asih. Seperti di dalam Brahma Wihara disebutkan, semoga mereka atau semoga saya bebas dari derita. Ya tentu di sini kita bisa sering merenungkan pada saat meditasi dengan kalimat seperti itu. Semoga saya bebas dari derita. Itu berulang kali, ya nanti itu akan memberi manfaat bagi kita. Yang ketiga adalah mudita. Ya, kalau tadi karuna adalah semoga makhluk lain atau orang lain bebas dari penderitaan, ya tentu di dalam kehidupan sehari-hari nanti kita juga bisa melakukan perbuatan yang dengan mengembangkan karuna ini. Demikian juga mudita, turut berbahagia ya atas kebahagiaan orang lain. Ya di sini nanti caranya kalau kita meditasi bisa melantunkan ya kalimat semoga saya tak kehilangan kesejahteraan yang telah saya peroleh. Ya, yaitu mudahnya nanti kalau kita saat meditasi cara pengembangannya seperti itu berulang kali kita lantunkan di dalam hati, dan kalau nanti kita sudah terbiasa itu akan mendarah daging dan di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mewujudkan mudita ini. Ya kadang ego kita ini kalau melihat orang lain bahagia belum tentu ikut bahagia, kecuali kalau orang itu adalah orang yang betul-betul dekat dengan kita, ayah ibu kita, saudara kita yang dekat, ya, dan teman kita yang dekat. Jadi seolah-olah kita sudah batinnya atau jiwanya ini perasaannya itu menyatu. Jadi kalau orang atau teman kita atau mama papa kita bahagia, kita ikut senang. Tapi di lain itu orang yang bukan dekat dengan kita, ego kita ini biasanya, wah dia bahagia, kita mungkin malah nggak suka. Yaitu di dalam. Ya. Kemudian UPK, UPK ini yang lebih dalam ya. Mungkin Ibu Bapak lebih banyak wawasannya berkaitan dengan UPK ini, tetapi di sini Bante hanya sedikit saja menyampaikan seperti yang ada di dalam Brahma Wihara. Ya di sini diingatkan bagi kita bahwa kita harus memahami seperti yang ada di dalam Brahma Wihara, yaitu kalau kita hari-hari merenungkan tentang UPK, maka pertama kita harus mengerti secara teori ya dan pemahaman bahwa saya adalah pemilik perbuatan saya sendiri, terwarisi oleh perbuatan saya sendiri, lahir dari perbuatan saya sendiri, berkerabat dengan perbuatan saya sendiri, tergantung pada perbuatan saya sendiri. Perbuatan apapun yang saya lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisi. Ya. Nah ini mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sudah mengerti ya kalimat-kalimat ini dan mendarah daging ya di dalam diri, sehingga nanti kalau di dalam kehidupan sehari-hari
hal-hal yang berkaitan keseimbangan batin ini akan pasti muncul ya. Nah, sebagai contoh mungkin kalau kita mempunyai keseimbangan batin itu ketika saudara kita bermusuhan, biasanya mana? Milih mana? Kalau kita memilih salah satu, nanti dikira, kau supporter sana, yang ngikutin sana ya. Nah, tapi kalau tidak membantu, kemudian kita melihat ke dalam diri, biasanya di dalam diri akan memilih, ini yang benar siapa ya? Nah, biasanya kalau kita tidak mengerti permasalahannya, pasti akan memihak. Ya. Tapi kalau nggak mengerti permasalahan, kenapa saudara kita berkelahi, yaitu juga ketidaktahuan juga. Ya, akhirnya ya mungkin kita ya sudah dengan tenang, pokoknya mengerti dua-duanya bagaimana proses mereka. Kemudian jadi berbeda, ya, tidak usah berkomentar yang membuat mereka malah bermusuhan atau berbeda. Tapi kalau nanti kebijaksanaan kita dalam keseimbangan batin ini ada, kita akan mengerti dengan kalimat seperti yang ada di dalam Brahma Wihara bait yang terakhir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu tidak banyak apa yang saya sampaikan tentang maksud dan pengembangan Brahma Wihara di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai tambahan mungkin ini tidak banyak di dalam teori karena Bante kemarin merenung bahwa untuk pengembangan Brahma Wihara selain kita bermeditasi dengan perenungan Brahma Wihara itu, kita juga bisa mengembangkan cinta kasih ya. Secara praktek kalau umpama cinta kasih ini kan biasanya dominan lewat pikiran, berharap, berkeinginan agar orang lain, diri kita, orang lain, makhluk lain bisa bahagia. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita sering-sering mengulang dan merenungkan, memancarkan melalui pikiran. Ya, tetapi ini pun harus dengan kesungguhan bagi kita. Ya, karena biasanya kita, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin kesibukan sehingga kita jarang untuk sering merenungkan Brahma Wihara ini, mengulang cinta kasih. Ya, tapi kalau Ibu Bapak sudah rajin setiap hari membaca Brahma Wihara dengan khusyuk, ya, ini sangat bagus. Lalu yang kedua berkaitan dengan karuna. Ini mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, karena di sini disebutkan bahwa ingin membantu membebaskan penderitaan orang lain atau mengurangi penderitaan makhluk lain, maka kalau kita di rumah sambil meditasi itu juga bagus, tetapi kita akan mempunyai pengalaman yang baru lagi ketika kita berdana, ya. Berdana bagaimana Bante yang berkaitan dengan karuna, ya. Kita mencari orang-orang siapa yang susah, ya. Orang yang susah, kemudian kita datangi, kemudian kita beri apa yang dibutuhkan, lalu kita mengerti, ya. Dengan pemberian itu, dia yang awalnya susah, menderita, menjadi senang, bahagia, terbebas dari kesusahan yang ada. Nah, ini juga bagian dari pengembangan, ya, melatih pengembangan karuna. Ya, Bante, kalau kita pergi ke jalan-jalan sekarang nggak boleh, ya nggak boleh, tapi kan masih bisa jaga jarak. Kalau kita pergi ke sana sini mau berdana, ketahuan Bante nggak bisa memberi, nanti ditolong malah nolak-nolak, ya. Yaitu mungkin cara Ibu Bapak saudara-saudari sekalian punya cara sendiri bagaimana setelah melihat ada orang-orang yang perlu dibantu,
perlu diringankan penderitaannya, bisa ya, mungkin atau menyamar jadi pengemis atau apa kayak atau tukang roti atau apa, terus bagi-bagi. Begitu setelah membagi harus dikenali ya, bukan hanya sekedar membagi saja. Pertama melihat oh dia kesusahan, nah terus ketika kita memberi kepada dia, dia merasa senang. Kemudian kita merenungkan, semoga dia ya bebas dari penderitaan, bebas dari kesusahan. Nah, ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga yaitu selain karuna, mudita ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat ya orang-orang yang lagi senang, lagi bahagia. Ya. Kemudian setelah melihat orang-orang atau saudara kita yang lagi senang, lagi bahagia, kita kenali ya. Kenali perasaan kita, apakah kita bisa ikut senang dengan kebahagiaan dia. Ya. Ya ini bisa dicoba di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibu bapak sudah ya perlu dikembangkan lagi. Cari banyak orang ya yang lagi senang, gembira gitu ya. Tapi harus betul-betul ya. Tujuan berangkat dari rumah ingin melihat orang-orang yang lagi senang, bahagia, lalu kita bisa merasakan, bisa ikut senang, ikut bahagia atas kebahagiaan, kegembiraan orang lain. Khususnya ke orang-orang yang tidak kita sukai. Ya, kira-kira bisa tidak gitu. Kalau bisa berarti ya karunanya itu bagus ya. Karunanya bagus. Nah, yang kemudian UPK sama di sini diharapkan hari-hari kita bisa juga sering bermeditasi. Ya. Sering bermeditasi setelah kita mempunyai konsentrasi perhatian, kita akan mudah mengenali diri kita. Ya. Dan dengan pengetahuan yang kita punya, kita tidak akan gampang dipengaruhi oleh kebencian, keserakahan. Sehingga ego kita tidak gampang muncul. Ego kita tidak gampang muncul. Kalau ego kita gampang muncul, nanti gampang memihak sehingga kita menjadi tidak seimbang. Batin kita tidak seimbang. Ya. Dengan sering meditasi, kita punya perhatian, punya konsentrasi, gampang untuk mengenali diri kita. Oh ini bagaimana, saya memihak ke sana atau tidak, ini saya kok dihina ya, ini saya kok dicela ya. Bagaimana perasaan kita kalau kita bisa seimbang, bagus. Ya nanti kalau mungkin kita di dalam masyarakat orang yang terpandang, kemudian sekarang jadi enggak terpandang, ya bagaimana diri kita apakah bisa seimbang, ya. Demikian juga pada saat kita lagi susah dan lagi senang, bagaimana apakah ketika lagi senang kita harus bersenang-senang, bergembira terus, atau pas lagi sedih bagaimana, ya apakah kita berlarut-larut dalam kesedihan? Tapi kalau kita mempunyai perhatian dan konsentrasi, maka akan membantu keseimbangan batin kita ya. Dengan merenungkan atau mengerti dari Brahma Wihara bait yang terakhir tadi. Ya, tentu Ibu Bapak sudah mempunyai wawasan banyak berkaitan dengan hukum kama ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berbahagia, itu tambahan dari saya berkaitan dengan pengembangan Brahma Wihara yang mungkin bisa kita lakukan di dalam masyarakat dengan melakukan perbuatan berdana atau membantu yang lain ataupun meditasi ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berbahagia,
setelah kita nanti mengembangkan Brahma Wihara ini, sebenarnya banyak manfaatnya bagi kita ketika kita mengembangkan Brahma Wihara dan mempunyai cinta kasih, mempunyai kasih sayang atau welas asih, mempunyai simpati, ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, dan juga mempunyai keseimbangan batin walaupun belum sempurna tetapi kita punya. Kiranya salah satu manfaat yang kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa hidup dengan nyaman. Ya mungkin manfaat-manfaatnya yang lain juga banyak, nanti silahkan baca di buku-buku atau di internet ya, sana lebih nanti Bu Bapak sesuai dengan kemampuannya masing-masing bisa meresapinya ya. Ya, salah satunya adalah kita di dalam kehidupan sehari-hari bisa hidup tentram, kemudian keserakahan, kebencian kita berkurang, lalu ego kita juga bisa berkurang ya. Dan ketika kita memiliki Brahma Wihara ini atau 4 kediaman luhur ini akan membantu bagi kita untuk menghayati, memahami, atau bahkan merealisasikan berkaitan dengan pemahaman akan ketidakkekalan, adanya penderitaan atau karena keinginan, karena kehasratan menimbulkan penderitaan, dan tentang tanpa inti. Ya, kalau diri kita dipenuhi dengan 4 kediaman luhur ini, ya tentu akan mudah lebih mengenali tilakan, 3 tilakana itu ya. Ya, jadi di sini mari kita berusaha untuk sungguh-sungguh dengan kemampuan kita untuk bisa mengembangkan, melakukan Brahma Wihara ini. Ya, tapi mungkin di antara kita ada yang berpikir, Bante, kita sibuk, repot, ya mana ada waktu, tapi hanya bisa sedikit untuk mengembangkan Brahma Wihara ini. Ya tidak apa-apa, yang penting mulai sekarang kalau belum rajin untuk mengembangkan Brahma Wihara, mari bertekad untuk mengembangkan. Ya, yaitu dengan syarat satu, kita harus mempunyai sila. Ya, selain sila, bagian dari sila adalah kedisiplinan. Ya. Ya, kemudian ketekunan, semangat, kesabaran, pasti nanti Brahma Wihara yang kita lakukan terus-menerus bisa berkembang dan kita bisa memperoleh kebahagiaan seperti yang kita cita-citakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kiranya itu yang bisa Bante sampaikan, tidak banyak. Dan apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong dimaklumkan, dan mungkin kalau ada yang salah, itu adalah kesalahan dari saya dalam menyampaikan, bukan dhamma ajaran Sang Buddha, tetapi kesalahan saya dalam menyampaikan. Ibu Bapak jangan diambil yang salahnya, tapi dihayati sesuai hal yang benar menurut Ibu Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, itu saja apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan dilanjutkan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Terima kasih Bante atas uraian materi yang sungguh menenangkan dan mendamaikan pikiran kita. Bante, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dan ada yang sudah langsung raise hand, ingin raise hand. Kita mulai dari raise hand dulu ya, Bante. Silakan yang raise hand. Ya, oke. Namo Buddhaya, Sotiotu, selamat malam, Bante. Ya, malam. Iya, Bante, pertanyaan terkait untuk Brahma Wihara. Mungkin seperti yang kebanyakan diketahui itu kan untuk Brahma Wihara sendiri disebutkannya secara berurut ya, Bante ya, dari Metta, Karuna, Mudita, UPK. Nah, kalau kita lihat dari situ, apakah memang karena kecenderungan untuk melakukan meta itu lebih mudah? Seperti halnya kalau kita bilang dana, sila, sama dipanya. Jadi kan lebih orang-orang lebih di-encourage untuk berlatih dana terlebih dahulu, kemudian sila, setelah itu baru meningkat ke meditasi. Nah, kalau dengan sifat-sifat luhur ini, apakah praktisnya seperti itu juga, atau seperti apa, Bante ya? Ya, baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Bante. Namo Buddhaya. Ya, untuk prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita harus melihat kecenderungan kita ya. Kalau memang bagi pemula dan belum terbiasa, ya memang urut-urutan ini patut dilakukan karena memang yang agak mudah kan cinta kasih. Maksud seperti yang saya sampaikan tadi di depan, kalau bagi awam kan sambil meditasi atau hari-hari kemudian mengingat semoga saya bahagia, semoga keluarga saya bahagia, dengan kusuk, penuh konsentrasi, pikirannya diarahkan. Kalau sudah ke dalam ke orang tua kita, itu akan lebih mudah secara pikiran. Walaupun yang karuna, mudita, itu juga bisa kita lakukan dengan pikiran. Jadi biasanya bagi pemula melakukannya dengan urutan. Tapi bagi yang sudah terbiasa untuk mengembangkan Brahma Wihara ini, tapi referensinya Bante belum dapat. Nanti kalau ada yang lain membaca referensinya harus itu adalah yang terbaik, ya bisa dikoreksi. Ya. Tapi di sini Bante berpendapat bahwa kalau bagi Anda yang terbiasa mengembangkan Brahma Wihara, bisa memilih mana duluan, ya. Apakah karuna dulu, apakah meta dulu atau mudita. Ya, jadi tidak harus berurutan, tinggal melihat diri kita saat sekarang lebih tertariknya yang mana, ya. Yang mana, jadi apakah dari tiga itu bergantian atau nanti berurutan, ya. Bagi yang sudah terbiasa, yaitu akan memilih sesuai hal yang memang paling berkenan mana dulu. Karena nanti akhirnya juga ini bisa dikembangkan semua ya di dalam perbuatan ya. Jadi itu jawaban dari saya. Nanti kalau masih ada yang kurang pas boleh ditanyakan lagi ya, biar supaya nanti di dalam prakteknya hari-hari tidak mengalami kerepotan. Terima kasih. Ya, gimana sih Silvi? Ya, oke, Bante. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Mungkin sedikit pertanyaan lagi boleh, Bante ya? Menyambung yang tadi. Ya, kalau dari pemahaman saya kan untuk Brahma Wihara ini mungkin memang ditujukan untuk mengikis 3 akar kejahatan, Bante ya. Loba, dosa, moha. Nah, mungkin dari
dari keempat sifat luhur ini memang dikoneksikan ke sana sebenarnya Bante ya. Maksudnya kenapa kita mengembangkan meta, mungkin memang untuk lebih ke arah pengurangan dari kebenciannya. Relasi antara itu sih Bante. Terima kasih. Iya, memang benar. Jadi hari-hari bagi kita yang masih menengah, memang dengan pengembangan Brahma Wihara ini kita juga bisa mengikis loba dosa, ya. Ada juga moha, ya. Sehingga kalau kita penuh dengan cinta kasih, itu pasti kebencian kita itu sedikit, ya. Apalagi kalau kita lagi benci, apakah di situ ada cinta kasih, ya. Tapi kalau kita penuh dengan cinta kasih, ya kebencian itu tidak. Demikian juga kalau umpama karuna ini ada di dalam diri kita, ini biasanya kita pun ya murah hatinya ketika memberi orang lain supaya orang lain itu tidak kelaparan, itu kan juga karena kita murah hati. Tapi kalau kita yang nggak murah hati, sudah lihat orang lain udah kalau makan rujak kemudian sampai gemeter bahasa Jawa. Loh kok nggak dikasih? Berarti kan tidak murah hati ya. Jadi memang dengan mengembangkan Brahma Wihara ini atau ketika kita memiliki Brahma Wihara, loba dosa moha kita pun akan berkurang. Ya, ya seperti itu ya benar. Baik, terima kasih Bante. Baik. Terima kasih Si Sylvie atas pertanyaannya. Selanjutnya kita akan ada pertanyaan dari sesi Zoom. Nama budaya dari Pak Dewa Madejaya Ambara. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada suatu dilema. Di satu sisi kita merasa kasihan terhadap kesulitan hidup orang lain. Tetapi di satu sisi orang yang kita kasihani itu tidak tahu balas budi. Melunjak, bahkan menjahati kita. Apakah terhadap orang-orang jahat seperti itu kita tidak perlu mengembangkan perasaan cinta kasih atau belas kasihan? Silakan Bante. Pertama-tama mari kita berikan perhatian pada orang-orang yang kita maksudkan di pertanyaan tersebut. Sehingga kalau kita sudah tahu betul-betul, maka ketika kita ingin membantu, bantulah. Tapi jangan ingat nanti dia tidak tahu balas budi atau balas budi. Jadi ibu bapak harus betul-betul mengenal orang yang akan dibantu itu. Wah ini kalau saya bantu dia malah keras kepala ini, terlalu arogan atau apa, nggak tahu balas budi. Ya, makanya kalau kita membantu kemudian nanti arahnya dia menjadi menjengkelkan bagi kita, ya ditahan dulu, kita cari momen atau saat yang mana apa yang kita berikan ini murni memang betul-betul kita memberi ke dia atas dasar untuk mengembangkan karuna. Bante, tapi kalau kita mau bantu tapi masih kepikiran nanti dia ya tidak berubah lah ya gitu, malah ya mungkin kita harus cari cara lagi ya. Kalau sampai terpaksa ya jangan bantu dulu, dikasih nasihat supaya kira-kira nanti bantuannya bisa sesuai ya. Memang kadang kalau kita ingin membantu
malah jadi rebutan, malah jadi musuhan, dan lain sebagainya. Berarti kita cari ide lagi, cara lagi bagaimana supaya nanti kita membantu itu pas, ya. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Jadi satu adalah kenali, berikan perhatian supaya dari perhatian itu nanti kita bisa memberi dengan sesuai. Ya, dari saya seperti itu. Coba nanti kalau kurang pas lagi ditanyakan lagi. Ya. Jadi setelah berbuat lupakan, setelah berbuat lupakan ya Bante ya. Iya, sesuai tujuan tadi ya. Sesuai tujuan dari rumah saya mau memberi ini ke dia karena sepertinya dia membutuhkan ya. Sekedar di sana saja. Kalau nanti berikutnya ketika kita melakukan itu dan kemudian dia perbuatannya tidak berubah malah menjadi jelek ya, ditahan dulu atau cari cara yang lain lagi bagaimana supaya dia menjadi baik setelah diberi kebaikan. Tapi kalau belum bisa berarti ya tahan dulu jangan bantu dia dulu. Tapi tidak memusuhi ya, jangan sampai nggak usah dibantu, jangan ya. Karena nanti itu menimbulkan keburukan bagi kita sehingga kita membentengi diri tidak melakukan kebaikan. Cuma kebaikan harus ditunda dulu, nanti kalau cari kondisi yang baik baru kita membantu lagi. Ya. Selanjutnya Bante, kita ada pertanyaan dari sesi Zoom. Pertanyaannya dari Saudari NN. Namo Buddhaya Bante, melatih UPK atau keseimbangan batin ini dapat dilakukan melalui praktek apa ya Bante selain meditasi supaya kita bisa melakukannya sehari-hari karena meditasi membutuhkan waktu khusus. Terima kasih Bante. Melatih UPK selain meditasi sebenarnya di hari-hari juga kita bisa meditasi. Ya, meditasi kalau tadi dikatakan agak repot, ya memang ya agak repot bagi kita yang tidak tekun. Tapi kalau kita tekun, meditasi itu bisa. Cuma kadang karena kesibukan, kita tidak punya ketekunan, nah meditasinya dikatakan susah. Ya. Hari-hari sebenarnya kita bisa melakukan meditasi. Yaitu kalau lagi bekerja konsentrasi ya. Kalau lagi melakukan apapun kita penuh perhatian. Itu juga bagian dari meditasi. Nah, dengan cara seperti itu nanti kalau ada waktunya yang sesuai karena kerutinan kita bisa meditasi duduk, meditasi berjalan, dan di situ nanti memupuk atau membuat kondisi keseimbangan batin kita akan tumbuh dikit demi dikit ya. Itu berkaitan dengan meditasi. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan UPK ini ya sebenarnya kita juga bisa dengan kebijaksanaan kita bisa melihat ke dalam diri kita atau ke orang lain ya supaya nanti kita ini tidak gampang emosi ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mengerti akan hukum karma bahwa saya adalah pemilik perbuatan saya sendiri ya, itu dan seterusnya itu sering direnungkan di dalam kehidupan sehari-hari ya, nanti akan tumbuh keseimbangan ya. Biasanya kalau kita jarang meditasi, perhatian kita kurang, kemudian sibuk, tidak merenungkan dhamma, diri kita ini tidak terisi ya hal-hal yang
nantinya berguna untuk keseimbangan batin. Ya. Jadi intinya selain meditasi, hari-hari kita bisa merenungkan dhamma ajaran Sang Buddha tentang hukum karma itu, ya, hukum karma yang lebih ada di dalam kehidupan sehari-hari, ya, supaya nanti keseimbangan batin kita ada, ya. Ya, itu jawaban dari saya. Kalau kurang nanti cari yang lain lagi ya, atau ditanyakan lagi. Berarti boleh saya langsung bertanya langsung ya? Silakan, nanti kalau kurang-kurang di debat lagi ya, biar Bante nanti kegali. Kami ini kan masih belajar untuk mengembangkan Brahma Wihara. Nah, terkadang ketika sedang belajar mengembangkan wihara itu Brahma Wihara itu terkadang timbul pikiran antara logika terus hati kasihan gitu ya, dengan ketika kita ingin melakukan misalkan metta, karunanya, muditanya. Contohnya apa? Contohnya? Misalkan contoh masalah, yo. Ya, contoh masalahnya kasusnya misalkan terkadang kalau lagi di jalan itu kita melihat ada orang yang membutuhkan gitu ya. Tapi setelah dalam pengamatan ternyata yang dia lakukan itu bukanlah karena membutuhkan, tapi misalkan contohnya dia adalah sudah menjadi kebiasaan misalkan. Nah, terkadang kita ingin ngasih itu ya seperti yang Bante tadi katakan, kalau mau kasih ya kasih aja, lihat kondisinya, niatnya pada saat memberi, ingin memberi. Nah, itu satu contoh kecil. Berarti kadang-kadang ada banyak kejadian-kejadian lain, misalkan beberapa hari yang lalu itu, misalkan contohnya adalah timbul kemarahan yang tanpa kita sadari, hanya karena misalkan karena saya ngajar, jadi kadang-kadang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kapan kita harus menggunakan logika plus keseimbangan batin kita tuh seperti apa gitu, Bante, pada saat kondisi-kondisi yang kita hadapi sehari-hari. Ditambah lagi kan COVID seperti ini kadang-kadang membuat pikiran kita itu seperti tertekan. Gitu aja, Bante. Oke, ya. Ya, pertama dulu yang bisa Bante jawab yaitu waktu memberi itu ya. Nah, yang pertama ketika kita melakukan apapun, ini teori katanya ya, tapi prakteknya kan Ibu Bapak. Penuh dengan perhatian. Maksudnya adalah kalau hal itu Anda lakukan yang pertama kali, lakukan dengan perhatian. Jadi seperti kalau kita memberi ke orang yang kiranya kasihan, ini saya tertipu enggak ya? Nanti saya kasih, kayaknya dia nggak perlu dikasih. Ya, pertama berarti Anda harus perhatian dan mengerti betul-betul siapa yang Anda beri itu. Kalau sudah mengerti, berarti pemberian Anda yang kedua kalinya tidak akan tertipu. Maksudnya tidak akan tertipu bahwa dia memang membutuhkan. Nah, tapi kalau sampai tertipu lagi, loh, kok salah ya Bante? Kayaknya saya memberi untuk yang kedua kali, salah, berarti perhatian kita kurang. Ya, ketika ketiga kali kemudian salah, kemudian kita jengkel, ya batin kita harus dirunding. Oh, ini karena saya kurang pengetahuan akan orang yang saya berikan, sehingga saya tertipu, maksudnya pemberian saya itu tidak tepat. Nah, maka di situ di perhatian kita harus fokus bahwa pemberian saya sudah saya lakukan dan tidak usah dicemaskan, ya sudahlah, saya memberi kok, mungkin nanti lain waktu
saya harus lebih perhatian lagi. Ya. Demikian juga saat-saat sekarang ini, memang kayak Bante juga di ini udah berapa bulan ya nggak kemana-mana, tapi masih ke kota. Itu wajar juga kalau kita cemas, tetapi hidup saat sekarang ini, maksudnya hidup saat ini adalah yang baik. Jadi apapun yang muncul di dalam pikiran kita, itu adalah hal yang perlu hanya disadari saja, jangan sampai membuat diri kita cemas. Kalaupun cemas, ya dikasih pengertian saja. Ya, kalau saat sekarang ini tidak bisa kemana-mana dan lain sebagainya, ya kita berpikiran positif aja. Yang kita tahu ya yang kita tahu, yang tidak kita tahu ya oh ini hanya pikiran saya. Yang penting saat sekarang kalau kita mau mengembangkan Brahma Wihara ya kita lakukan sedikit demi sedikit ya. Demikian juga kalau sekarang ini bagaimana supaya keseimbangan kita ada ya mungkin harus sering berlatih merenungkan itu tadi ya, yang UBK harus tentang hukum karma ya. Nanti biasanya itu kalau ke orang lain kan hanya dapat cerita, mungkin nih ibu bapak saudara-saudari sekalian nanti dengan merenungkan itu sebenarnya ada pengertian, penghayatan yang kiranya nanti bisa membantu Anda sekalian bagaimana saat sekarang harus bertindak ya. Jadi saran Bante ya seperti itu, merenungkan hukum karma, terus kemudian nanti ada penghayatan di dalam diri kita ya. Dan yang pokok lagi pakai cara meditasi ya. Kalau meditasi kan apa yang muncul hanya dikenali ya, dikenali saja, jangan dicemasin, langsung dicemasin, dikenali oh apa ini ya gitu, pakai teori meditasi ya. Seperti itu ya jawaban Bante ya. Kalau kurang lagi tanya lagi digali lagi ya biar nyambung. Tanya lagi ya. Makasih Bante. Bapak Ibu Rama-Ramani, mungkin jika ada yang ingin langsung bertanya langsung, silakan, kami persilakan. Jadi kalau sambil ini Bante, apa namanya, menyambung pertanyaan tadi, jadi trik khusus apa dari Bante kalau untuk meredam kemarahan? Kalau saya biasanya makannya dikurangin. Nggak tambah, kalau saya kalau trik yang lain ya selain apa ya, tapi masing-masing orang punya cara yang berbeda, makanya membaca merenungkan itu harus banyak kita lakukan bagi yang suka. Kalau yang nggak suka membaca harus, umpama yang suka berbuat ya harus seling jalan-jalan atau berkunjung kemana supaya bisa berbuat. Dari perbuatan-perbuatan segar ya Bante ceritanya ya. Ya, ada ide-ide gitu loh. Oh, saya harus melakukan apa. Pada saat membaca juga sama. Oh, kemarin saya membaca ini, saya lakukan ini kok kurang pas. Baca lagi ada ide yang baru lagi. Nah, lalu kalau umpama memang cocoknya biasanya kalau suka masakan, suka makan itu hasrat makan sama hasrat masak. Itu biasanya juga ada menumbuhkan emosi-emosi juga, maksudnya kalau kenyang kan biasanya ngantuk juga. Tapi ada pengaruh juga makanan, emosi kita suka marah-marah juga ada. Nah, itu makanan juga ada. Tapi kalau yang suka meditasi, perhatiannya bagus, konsentrasinya bagus, gampang untuk mengenali apa yang muncul. Nah, itu juga bisa begitu marah, oh ini kok marah. Sebelum marah itu perhatian udah tahu, kamu ngapain? Mau masuk ke pintu marah? Oh ya nggak jadi katanya. Itu kalau perhatian kita bagus. Tapi kalau masih bandel, kamu marah ngapain datang? Kalau maksudnya kalau diomongin ya,
marah ngapain datang? Iya, saya mau kenalan sama itu loh, satu itu. Belum kenal ya. Nggak usah. Jadi kalau kemarahan itu muncul, kemudian kita sadari juga tidak pergi, direnungkan, kenapa marah, dicari sebab akibatnya. Nah, biasanya kalau perhatian kita bagus, kita marah itu akan tahu sebabnya tadi apa ya. Nah, itu diselidiki lagi. Itu kalau perhatian kita bagus, konsentrasi kita bagus. Jadi dilihat proses itu kenapa saya marah. Nah, kalau marah karena salah paham, atau marah karena dia kok nggak pas sesuai dengan maksud kita, berarti yang salah siapa? Ya kita. Kenapa kita memaksakan kehendak ke orang lain? Harusnya memaksakan kehendak ke diri kita. Ya, jadi seperti itu jawaban saya. Jadi perhatian, mungkin makanan, atau ya seringlah kita mengembangkan cinta kasih, nanti kemarahan itu berkurang. Ya, Bante. Itu ya. Ya, Bante. Terima kasih. Ya. Rama-Rama nih, Bapak Ibu, teman-teman sedama yang ada di dalam room ini, silakan jika ingin bertanya langsung. Romo Chandra, silakan mau. Atau Bu Sri, silakan langsung saja Bu. Iya, Bu Ati. Tidak ada. Oh ada, Romo Chandra, silakan mau. Oke, saya bertanya. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Namo Buddhaya, selamat malam. Ya, saya Romo Chandra mau bertanya. Ya, Ini Bante, jika seseorang punya cita-cita atau keinginan, bila suatu saat dia sukses, dia akan membantu teman-temannya atau orang-orang dekatnya. Apakah itu termasuk pengembangan Brahma Vihara, Bante? Sekian, terima kasih, Bante. Ya, itu berarti, tapi temennya sukses enggak itu? Kalau lagi susah-susah ya mungkin, oh teman saya yang susah-susah nanti kalau saya sukses, saya bantulah. Berarti termasuk perenungan pengembangan itu tadi ya, karuna. Ya, kalau melihat ini teman-teman kok belum sukses-sukses ini. Ya, kalau saya nanti sukses, tapi sekarang kan sudah sukses ya. Sudah sukses. Jadi ya kalau sekarang katanya belum sukses, kita harus cari kesuksesan yang kita punya lah ya. Ya. Kesuksesan yang saya punya sekarang nanti saya akan tingkatkan, dan semoga kalau lebih sukses lagi saya akan membantu teman-teman saya itu yang kelihatannya suksesnya masih sedikit. Ya, itu berarti ya juga mengarah masuk ke karuna itu. Karuna. Ya, karuna. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan membantu orang lain supaya terbebas dari kesusahan atau ya lebih bahagia juga bagian ya kan. Sebelum bahagia kan agak ada susahnya dikitnya, berarti masuk ke karuna, pengembangan karuna. Ya. Yaitu pendapat Bante ya. Ya. Terima kasih Bante. Ya. Silakan untuk Rama-Ramani yang lain yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Langsung raise hand. Dari Falan, silakan. Atau Ilina. Berarti tinggal prakteknya aja Bante ini ya. Mereka udah pada paham ini. Pada paham benar. Ya, tapi kalau paham masing-masing masih kurang meningkat lagi. Jadi harus punya tim.
supaya lebih besar gitu ya. Jadi kalau masing-masing kan hanya sendiri-sendiri, tapi kalau bisa bersama-sama, dilakukan bersama-sama, walaupun tidak bisa ketemu langsung mungkin atau jarang, ya kalau di antara ini semuanya bisa mengembangkan bareng-bareng itu lebih bagus. Ya. Karena tidak ada yang bertanya lagi, Bante, silakan berikan kami closing kalimat-kalimat penutup untuk materi pada hari ini, masa kaca online pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai umat Buddha sudah banyak pengalaman atau pengetahuan yang kita punya, maka gunakanlah pengetahuan yang kita punya ini untuk mengembangkan Brahma Wihara, sehingga nanti kita bisa mempunyai Brahma Wihara dengan kokoh, kuat, tertanam di dalam diri kita, sehingga kita mudah untuk melakukan perbuatan baik, khususnya Brahma Wihara itu lebih banyak lagi. Tapi hal yang lebih lagi adalah untuk mencapai pengembangan atau memiliki Brahma Wihara ini, mari kita latih di dalam kehidupan sehari-hari dengan senang hati, dengan tekun, semangat, bersabar. Dengan cara-cara seperti ini disertakan dalam pelaksanaan pengembangan Brahma Wihara ini, maka nanti kita akan bisa meraih manfaat dari pengembangan Brahma Wihara, yaitu diantaranya loba dosa moha kita terkikis dan kita akan lebih mudah untuk merealisasikan, mengerti, memahami akan tilakana, ya, adanya ketidakkekalan, adanya penderitaan dan tanpa inti. Dengan mengerti, memahami hal tersebut, maka kita bisa bahagia di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat sekarang kita bisa selalu hidup dengan penuh pengendalian diri, dengan nyaman, dengan tentram dan bahagia. Ya, kiranya itu apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi. Ya, terima kasih. Dana Bante, mohon ditutup dengan Patidana. Baik, ya mari kita melakukan pelimpahan jasa ya. Iya Bante. Ya, mari kita renungkan, kita ingat kebaikan yang telah kita lakukan hari ini pada saat sekarang. Semoga kebaikan ini mengarah kepada para leluhur sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Semoga beliau-beliau turut bergembira atas kebaikan yang telah Anda lakukan. Dan juga semoga dengan kebaikan yang Anda lakukan, harapan dan cita-cita Anda tercapai. Semoga dengan kebaikan yang Anda lakukan, mengondisikan masyarakat Indonesia selalu sejahtera, bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya tawariwa. Kita baca parita ini kah? Ya mari ulangi kembali, direnungkan hal seperti itu. Bante akan membacakan pelimpahan jasa dengan Patidana ini. Punya sidhani kata sayana ni kata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo dita me capya ditawa anye maca tawerino
satatitanti lokasming te buma jatuyonika panceka jatuwokara samsaranta bhava bhave nyatang ye patidhaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang nivedayung mayatinana punyanang anumodhana hetuna sabbe sata sada hontu awera sukacilino kema padanca papontu desa sasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu.